mending dari semuanya. Tidak ada gunanya pandai bertarung kalau ditatap orang aja udah nangis. Tidak ada gunanya punya 28 jurus silat kalau mentalmu masih menye-menye. Yang kumaksud di sini adalah mental ketenangan, bukan yang menggebu-gebu seperti kebanyakan orang. Yang perlu itu tenang untuk bisa mengendalikan diri dan bisa berpikir jernih ketika berkelahi. Tidak perlu semangat. Kamu tidak sedang ada di anime Dragon Ball yang kalau tambah semangat jadi tambah kuat. Ini dunia nyata. Di dunia nyata, semakin kamu semangat, semakin kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Nanti yang bergerak bukannya tinju, malah hati. Semakin kamu bersemangat, semakin mudah kamu kalah. Dan ya, ini tidak hanya berlaku untukmu, tapi juga lawanmu. Jika lawanmu hanya satu, ada baiknya memprovokasi lawan. Misalnya, membalas makiannya, atau kalau perlu, ludahi mukanya. Ini yang dinamakan Cywar. Setelah emosinya terpancing, gerakannya akan jadi serampangan dan susah terkendali. Telinga. Jika dipukul, lawan bisa sempoyongan, karena telinga adalah pusat keseimbangan kita. Pada tinju, memukul telinga itu dilarang. Jadi, para petinju selalu mengincar rahang, yang adalah bagian paling dekat dengan telinga. Jakun, area ini sangat lunak dan sangat berbahaya. Jika pukulanmu itu keras dan tepat, bisa membuat pita suara lawan rusak, bahkan bisa merusak sistem pernafasan, yang membuat lawan bisa mati. Rusuk, memukul bagian rusuk lawan bisa membuat lawan stuck, jeda beberapa milisecond, dan sakitnya bisa ke seluruh tubuh. Hidung, buat yang ingin melihat lawan menangis, pukul hidungnya sekeras-kerasnya. Ini terjadi karena ada bagian hidung yang berhubungan langsung dengan mata. Colok mata lawan memang licik, tapi manjur. Kemaluan, tendang dengan keras. Tengkuk, pernah menonton film dan melihat ada orang yang langsung pingsan, cuma dipukul sekali di bagian situ. Dan terakhir, perut. Tidak ada aturan. Ini bukan pertandingan persahabatan yang menjunjung tinggi sportivitas. Penyerangmu tidak akan pusing memikirkan aturan, dan kamu pun harus seperti itu. Tidak perlu memikirkan nasib lawan. Orang yang tiba-tiba menyerangmu di jalan tidak akan memikirkan keselamatanmu. Sampingkan aspek moralitas dan prioritaskan keselamatan pribadi di atas segalanya. Lagi pula, tidak ada jaminan kamu cuma diserang oleh satu orang. Hindari bergumul. Ya, memang terlihat keren, tapi akan menjadi masalah besar jika kamu bergumul secara rapat, sementara lawan menyimpan pisau di sakunya. Di samping itu, bergumul dengan satu orang akan sangat berbahaya kalau lawanmu itu banyak. Ingat, tidak ada penjahat yang sportif. Jangan terintimidasi, jangan terpengaruh oleh suaranya yang kuat, kata-katanya yang kotor, wajahnya yang jelek, atau badannya yang penuh tato. Ini masuk dalam Cywar. Lawan sengaja melakukan itu untuk menanamkan rasa takut dalam dirimu. Dan ingat, ia juga seperti itu karena punya rasa takut yang besar juga. Kondisikan diri. Jangan ada keraguan. Sadarlah bahwa tidak ada pilihan lain selain melawan. Jika masih ragu-ragu, lebih baik kabur. Lawan hanya ketika kamu yakin. Jika belum yakin, yakinkan dulu dirimu. Bersiap untuk apapun. Penjahat sudah terbiasa hidup curang. Kamu tidak boleh berpikir mereka akan membuang senjata hanya karena kamu tidak punya. Kamu juga harus berpikir seperti mereka. Kalau ada sebatang besi di dekat kaki, kenapa harus gengsi? Sadar tempat, jangan mau didesak. Kalau tempat itu ramai, jangan mau dipojokkan ke tempat sepi. Tidak ada salahnya berteriak minta tolong agar penjahat diringkus ramai-ramai. Perhatikan keadaan sekitar. Adakah yang bisa dimanfaatkan demi keselamatan pribadi? Jika kamu yakin bisa mengalahkan mereka, tidak ada salahnya lari ke gang sempit. Kalau kamu hafal luar kepala tempat-tempat gelap di sekitarmu, bawa mereka ke sana. Seluruh alam bisa digunakan sebagai senjata. Jangan ragu membenturkan kepala lawan ke dinding atau mendorong lawan agar jatuh ke selokan. Titik-titik berbahaya. Kalau lawan banyak, hematlah tenagamu. Serang daerah-daerah yang berbahaya saja, seperti yang sudah dikatakan tadi. Pandangan. Mata tidak boleh berfokus pada satu bagian tubuh lawan. Gunakan bahu sebagai titik fokus. Meskipun tidak 100% terfokus pada bahu. Semua orang menggerakkan bahu terlebih dahulu sebelum menyerang, kecuali dia ahli bela diri yang sangat terlatih. Jika terlalu fokus dengan tangan, kamu tidak bisa mengawasi kakinya. Begitu pula sebaliknya. Jangan melihat wajah lawan yang menyerang itu tangan dan kakinya. Kalau wajahnya mendekat, ambil kesempatan dan colok matanya. Anting. Tarik anting lawan sampai putus.
Ini tidak akan menyebabkan kematian, tapi dia akan merasa terlalu sakit untuk melanjutkan pertarungan. Siapa suruh jadi penjahat? Tulang kering. Jangan terlalu takut pada lawan yang suka menendang. Dekati sedikit dan benturkan tulang keringnya dengan otot lengan atau sikumu. Jarak. Jika lawan cukup rapat, jangan memukul atau menendang. Gunakan siku atau lutut. Agak jauh sedikit, gunakan pukulan. Lebih jauh lagi, gunakan tendangan. Jarak yang cocok untuk tendangan jangan digunakan dengan siku. Begitu juga sebaliknya. Sesuaikan dengan situasi. Jangan pernah berharap akan terjadi kondisi ideal. Kamu yang harus menyesuaikan diri dengan situasi, bukan sebaliknya. Lakukan apa yang kamu anggap perlu untuk menyelamatkan dirimu, apapun. Hindari perkelahian sebisa mungkin. Berkelahi hanya karena tidak ada jalan lain. Berkelahi bukanlah hal yang etis untuk dilakukan, apalagi kalau kamu sudah kepala dua ke atas. Tidak ada yang bisa didapatkan dari perkelahian, percayalah. Kalau lawan tidak mau diajak bicara, pergi dari tempat itu. Lawan mengejar, kamu lari. Kabur memang terlihat lemah, tapi percayalah, itu satu-satunya cara untuk tidak rugi apapun, untuk tidak terjerat masalah apapun. Dunia ini keras. Jangan coba-coba cari masalah kalau tidak mau menyesal seumur hidup.